wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Seviana, aku Umi Humaira. Kami berdua akan membuat video mengenai pembangunan server ujian dengan Zia GPT. Selamat menonton. Oke teman-teman, pada video ketiga ini aku dan Umi Humaira akan menjelaskan tentang materi server Zia GPT. Nah, pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas penjelasan server Zia GPT. Jadi, Zia GPT adalah sebuah aplikasi ujian online yang dikembangkan oleh Ahmad Lutfi. Jika kalian ingin mengunduh short codingnya ataupun membaca tentang Zia GPT lebih lanjut, kalian dapat pergi ke website dari ahmadlutfi.wordpress.com. Di sini terdapat beberapa penjelasan seperti apa saja soal yang didukung dan masih banyak lagi. Dia dikembangkan menggunakan framework CodeIgniter. Pada pembahasan yang kedua, ada install Zia GPT. Di sini kita akan coba untuk menginstal Zia GPT. Pertama-tama, kalian bisa upload file Zia GPT ke AA Panel. Untuk link filenya saya akan taruh di deskripsi ya. Setelah di-upload, kita bisa klik unzip, kemudian confirm. Selanjutnya kita masuk ke menu website, lalu klik add site untuk menambahkan website. Untuk domain name, kalian bisa isi dengan IP AA Panel milik kalian. Dan pada bagian deskripsi, kalian sesuaikan saja. Kemudian, untuk website path, kalian arahkan ke file yang sudah diupload sebelumnya. Jika sudah, kita klik confirm. Setelah itu, kita bisa masuk ke menu database untuk membuat database-nya. Untuk DB name, username, dan password, kalian dapat sesuaikan saja. Selanjutnya, kita bisa konfigurasi file database PHP-nya terlebih dahulu. Pertama, kita pergi ke menu file, lalu pilih folder aplikasi Zia GPT. Pilih application, lalu pilih config, dan pilih database. Jika sudah di halaman ini, kalian bisa isikan username, password, database sesuai dengan apa yang kita isi di menu database sebelumnya. Jika sudah, kita save, kemudian masuk ke menu database. Pilih PHP MyAdmin, lalu masuk ke database yang tadi dibuat. Jika sudah masuk, kita klik import untuk memasukkan file dengan nama tanpa database. File ini dapat ditemukan pada folder Zia GPT yang sudah diekstrak sebelumnya. Maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita buka tab baru dan ketikkan nama domain yang kita buat sebelumnya. Nah, seperti inilah tampilan dari Zia GPT yang sudah berhasil diinstal. Di sini kita bisa masuk sebagai operator dengan username dan password defaultnya yaitu admin. Nah, di sini kita telah berhasil masuk ke Zia GPT-nya. 3. Fitur Zia GPT. Untuk penjelasan fitur-fitur pada Zia GPT akan dijelaskan dengan saya ya. Jadi yang pertama ada menu data modul yang digunakan untuk mengelola soal-soal yang akan digunakan pada ujian. Yang kedua ada data peserta, ini digunakan untuk mengelola hal yang berkaitan dengan peserta ujian. Yang ketiga yaitu data tes, ini digunakan untuk mengelola semua tes ataupun ujian yang dilaksanakan. Yang keempat ada menu laporan, ini digunakan jika kita membutuhkan suatu laporan hasil tentang pengerjaan ujian, mata pelajaran tertentu ataupun suatu kelas. Yang kelima ada menu tool, dan yang terakhir terdapat menu pengaturan yang berisi tentang semua pengaturan dan pengelolaan Zia GPT. 4. Penjelasan menu data tes. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada menu data tes. Jadi yang pertama terdapat fitur tambah tes, di mana di dalamnya terdapat opsi-opsi yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan tes yang akan dilaksanakan. Untuk yang kedua, ada menu daftar tes yang digunakan untuk menampilkan semua tes yang sudah kita buat. Selain itu, kita juga dapat mengubah ataupun menghapus tes yang kita buat.
Berikutnya terdapat evaluasi tes yang mana digunakan untuk mengevaluasi jawaban dengan tipe soal esai. Selanjutnya ada hasil tes yang mana nantinya akan menampilkan secara real time sesuai dengan jawaban yang sudah dipilih oleh peserta. Pada halaman ini, tes dapat dihapus, dihentikan secara paksa, dan juga ditambah waktunya sesuai dengan kondisi tes. Dan kita juga dapat memfilter hasil tesnya. Kita dapat mengurutkannya dari nilai tertinggi ataupun nilai terendah. Dan yang terakhir yaitu menu token. Di sini kita dapat membuat token secara manual yang akan digunakan sebagai kunci oleh peserta untuk memulai tes. Nah, ketika kita membuat token, kita dapat mengatur apakah token tersebut akan dibuat untuk semua tes atau hanya tes tertentu. Selain itu, kita dapat menggenerate token yang mana nantinya token akan terbuat secara otomatis. Untuk token yang sudah dibuat, nantinya akan muncul di daftar token hari ini. 5. Penjelasan menu pengaturan. Pada menu pengaturan, pertama di sini terdapat pengaturan Zia CBT yang digunakan untuk mengatur identitas dari pengguna Zia CBT. Langsung saja kita coba untuk mengubah pengaturannya. Pada bagian nama, kalian bisa isi dengan nama sekolah atau organisasi yang akan digunakan. Untuk keterangan, kalian sesuaikan saja dengan apa yang diinginkan. Pada bagian link login operator, kalian pilih opsi ya. Selanjutnya untuk lock mobile exam browser, kalian sesuaikan saja. Di sini saya pilih tidak. Jika kalian memilih ya, maka nantinya hanya bisa diakses melalui exam browser saja. Dan pada kolom informasi, kalian bisa sesuaikan saja. Jika sudah, kita klik simpan. Kemudian kita refresh pada halaman login. Maka pada bagian atas sudah berubah sesuai dengan yang kita atur sebelumnya. Nah, di sini itu terdapat perbedaan karena sebelumnya pada link login operator kita memilih dengan opsi ya, maka pada pojok kanan bawah akan menampilkan tulisan login operator. Jika kalian memilih opsi tidak, maka tulisan tersebut tidak akan muncul. Untuk pengaturan selanjutnya yaitu pengaturan user, di mana kalian bisa menambahkan multi user untuk mengelola tampilan operator. Selanjutnya pada pengaturan data, administrator dapat mengubah level hak akses sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir terdapat pengaturan menu yang dapat digunakan oleh administrator untuk menambah fungsi dari Zia CBT. Hal ini tentunya akan memudahkan untuk pengembangan Zia CBT lebih lanjut. Oke teman-teman, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!